Assalamualaikum, welcome to my channel Umi Barokah. Nah, di video kali ini aku berbagi resep puding santan yang ini tuh enak banget ya rasanya. Jadi ini aku bikin 2 layer. Jadi tuh untuk lapisan yang pertama itu puding santan, yang kedua itu aku campur dengan roti sari gandum. Jadi tuh sangat creamy banget rasanya ya, rasanya pun juga bikin nagih. Satu aja ini kurang ya, karena benar-benar enak banget. Ini tuh bisa untuk isian snacks box, untuk cemilan keluarga, untuk sajian saat hajatan, ini tuh laris banget. Nah, yuk langsung aja ke cara membuatnya. Nih, ini masukkan 1 bungkus agar-agar Nutrijel rasa kelapa. Tambahkan 1 sendok makan agar-agar swallow atau agar-agar blend. Ini tuh supaya fungsinya tuh supaya teksturnya nanti agak keras ya. Kita kasih masuk gula pasir sebanyak 7 sendok makan. Jadi kalau kurang manis ini bisa ditambah lagi ya, untuk gulanya disesuaikan sesuai selera. Ini kita kasih masuk garam 1 sendok kecil ya. Nah, ini kita aduk-aduk dulu supaya nanti tuh tidak ada yang menggerindil ya saat kita masak. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata gula sama jelinya. Selanjutnya kita kasih masuk air sebanyak 300 ml. Nah, ini kita aduk-aduk lagi sebentar ya, supaya gula dengan jelinya ini benar-benar larut. Nah, ini udah larut ya. Selanjutnya kita mau kasih masuk santan. Jadi santannya ini di sini aku pakai 1 liter. Ini aku kasih masuk dulu 500 ml ya. Nah, ini untuk yang kedua juga 500 ml. Jadi totalnya itu 1 liter santan. Nah, ini kita aduk-aduk dulu kembali sebentar sebelum kita masak. Nah, udah, ini selanjutnya tinggal kita masak. Nah, ini udah di kompor, jadi harus sering-sering diaduk ya, supaya tidak ada yang mengendap di pancinya. Jadi puding ini tuh bahannya sangat ekonomis banget, karena santan itu kita bisa pakai 2 kali ya buat puding. Jadi ini tuh bahannya nggak pakai susu, cuma pakai gula, santan, sama Nutrijel. Jadi untuk Nutrijelnya atau agar-agarnya sesuai selera ya, mau pakai rasa apa aja. Nah, ini udah aku bagi 2 untuk pudingnya ini ya. Jadi ini aku kasih warna pink untuk lapisan yang pertama. Nah, ini kita aduk-aduk supaya tercampur merata. Jadi kalau warnanya dirasa kurang cerah, bisa ditambahin lagi pastanya ya. Nah, ini udah mendidih, jadi ini udah siap untuk diangkat. Nah, ini aku udah siapin cupnya ya untuk isi pudingnya. Jadi aku pakai ukuran 100 ml, langsung aja kita tuangin di cupnya hampir penuh ya. Nah, kita tuangin semuanya sampai selesai. Jadi ini tuh pudingnya bener-bener enak banget ya, bikin nagih. Jadi aku selalu pakai Nutrijel rasa kelapa karena rasanya tuh enak banget. Nah, ini ya, setelah kita tuangin semuanya, ini kita biarkan dulu dia sampai benar setengah ngeset ya. Nah, ini aku mau cairkan kembali tadi untuk adonan yang kedua, jadi udah sedikit beku. Jadi langsung aja kita campurkan roti sari gandum. Jadi aku pakai 2 bungkus. Untuk coklatnya aku buka ya, nggak aku campurin.
Nah, ini diaduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, kalau udah, ini tuh udah bisa diangkat ya, untuk didinginkan dulu agak hangat-hangat gitu ya nanti kalau menuang di cupnya. Nah, ini pudingnya udah ngeset semuanya, jadi udah siap untuk di lapisan kedua. Nah, ini aku pakai garpu untuk tusukin si puding ini yang pertama, supaya puding yang kedua dengan yang pertama ini nempel ya satu sama lain. Jadi kita pakai garpu ini, kita tusuk-tusukin semuanya ini sampai selesai semuanya. Nah, ini udah, kita langsung tuangin aja ya pudingnya yang kedua. Jadi itu bener-bener creamy banget ya untuk teksturnya. Itu puding yang kedua ini kental sekali untuk teksturnya ini. Nah, ini setelah dituangkan semua, kita biarkan dulu pudingnya ini benar-benar ngeset. Nah, alhamdulillah ini pudingnya udah selesai semua, udah benar-benar ngeset semuanya ya. Nah, di sini aku mau cicipin rasanya tuh seperti apa. Nah, ini aku mau tunjukin ke teman-teman untuk tekstur pudingnya nih. Jadi ini tuh puding ini selalu laris banget ya saat acara arisan atau ada hajatan. Ini untuk pudingnya itu sangat praktis banget untuk sajian di saat acara ya. Rasanya pun juga enak banget. Nah, ini aku mau testi rasanya. Bener-bener lembut banget ya. Ini tuh enak banget ya dinikmati saat udah keluar dari kulkas, apalagi dia dingin ya. Nah, ini aku mau testi rasanya. Enak banget untuk rasanya, manisnya juga pas. Itu bener-bener bikin nagih pudingnya karena saking enaknya. 1 sendok aja kurang ya. Nah, ini untuk sendokan yang kedua karena bener-bener enak banget nih pudingnya. Belum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube Umi Barokah agar kalian tidak ketinggalan ya video-video terbaru dari aku. Nah, ini ya, tadi tuh aku bikin pudingnya tuh jadi 20 cup. Nah, yuk langsung aja ke cara membuatnya. Nah, ini aku udah siapkan panci untuk memasak pudingnya. Langsung masukkan aja 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok makan agar-agar swallow atau agar-agar plain tanpa rasa. Jadi fungsinya ini tuh agar tekstur agar-agarnya tuh lebih keras ya. Nah, ini kita tambahkan gula sebanyak 7 sendok makan. Jadi kalau kurang manis sebentar bisa ditambah lagi ya. Nah, untuk santannya itu aku pakai 1 liter. Nah, ini sebelum dimasukkan santannya ini kita aduk-aduk dulu untuk gula sama Nutrijelnya ya supaya merata. Nah, ini kalau udah rata kita kasih masuk santannya. Nah, ini untuk 500 ml dulu ya aku kasih masuk secara bertahap. Nah, ini untuk yang kedua jadi 500 ml, jadi totalnya santannya itu 1 liter. Nah, ini aku tambahkan air mineral ya atau air putih sebanyak 500 ml. Jadi totalnya 1,5 liter semuanya ya. Nah, ini tuh bahannya puding ini tuh sangat ekonomis, jadi cocok banget ya untuk ide usaha. Nah, ini setelah diaduk-aduk kita masak. Nah, ini kalau udah agak mendidih ya,
Ini udah panas, pudingnya harus agak sering diaduk ya, supaya tuh tidak ada yang mengendap di pancinya. Nah, ini udah matang, udah siap untuk diangkat. Nah, ini aku mau kasihkan pewarna ya. Ini warna pink dulu. Jadi ini aku pakai pasta warna pink. Nah, ini langsung aja ya kita kasih masuk. Jadi agar warnanya tuh agak lebih terang, ini tuh aku mau tambahin lagi warna merah ya, supaya warnanya tuh agak sedikit cerah. Jadi karena ini pinknya itu pink muda. Nah, ini kita tambahkan pewarna makanan warna merah, ini 2 tetes aja. Nah, kita aduk-aduk kembali. Jadi ini pudingnya tadi tuh masih hangat ya, jadi tuh pewarnanya bisa tercampur merata. Jadi kalau pudingnya udah nggak panas, itu bisa dipanasin lagi supaya mencair. Nah, ini aku udah siapkan cup untuk mengisi pudingnya. Langsung aja kita tuangkan ini adonannya ya. Pudingnya yang pertama ini secara merata di cupnya ini setengah, karena di tengahnya nanti kan aku mau kasih ya untuk warna hijaunya. Jadi kita kasih setengah aja semuanya di cup ini yang udah aku sediakan. Ini ada 20 pasang cup. Nah, ini aku sementara tadi ambil lagi ya untuk adonannya. Nah, udah semuanya. Nah, ini untuk warna hijaunya. Jadi karena menurutku warna ini kurang cerah, jadi aku tambahin ya pastanya lagi warna hijau. Nah, seperti ini ya. Tuh kan terang sekali warnanya. Jadi supaya warnanya tuh nggak terlalu hijau sekali gini, aku mau tambahin warna kuning atau orange sekitaran 2 tetes aja. Nah, udah jadi warnanya tuh agak pudar gitu ya hijaunya. Nah, ini langsung aja kita kasih masuk biskuit regalnya tadi. Jadi aku pakai 3 bungkus biskuit regal yang saset. Nah, udah ya, tinggal kita aduk-aduk ya. Ini ya, sementara dimasak juga di kompor, jadi ini masih panas. Jadi ini bisa kita aduk-aduk. Langsung aja kita tuangkan di puding yang pertama tadi. Udah setengah ngeset ya pudingnya. Jadi kalau nuangin jangan dalam keadaan panas, supaya di tekstur puding yang pertama itu tidak rusak ya. Nah, langsung aja kita tuangin semuanya untuk puding Marie regalnya. Nah, ini udah semuanya dituangin. Jadi ini kita biarkan dulu sampai pudingnya ini benar-benar set dulu. Terus kita akan lapisi lagi untuk yang terakhir. Aku akan lapis ini warna pink. Nah, ini ya harus pelan-pelan karena pudingnya belum terlalu ngeset untuk yang warna hijaunya ini. Jadi bisa juga dituangin dengan sendok ya, supaya puding yang kedua ini tidak rusak. Nah, ini ya kita tuangkan semuanya puding yang terakhir ini sampai selesai. Nah, alhamdulillah ya, ini pudingnya udah selesai semua. Nah, ini udah ngeset ya, udah bener-bener ngeset semua pudingnya. Nah, seperti ini ya teksturnya. Cantik banget kan pudingnya, dari tampilannya itu sangat menarik banget. Jadi itu untuk isian snacks box tuh sangat menarik ya. Ini langsung aja aku mau cicipin ya, rasanya tuh seperti apa. Ini tuh enak banget teman-teman, apalagi dinikmati saat udah keluar dari kulkas, cuaca lagi panas. Seger banget ya, nikmat sekali. Apalagi kalau kita bisa selesai makan terus kita makan puding, enak banget. Nah, ini aku mau cicipin. Enak banget, rasanya juga pas, manisnya juga tidak terlalu manis, sangat bener-bener pas ya rasanya. Nah, 1 sendokan itu aja tuh kurang karena saking enaknya pudingnya ya. Dan ini aku ambil sendokan kedua.
mantep banget ya rasanya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you on the next my video. Happy for watching.